Mari kita perhatikan bagian firman Tuhan dari Matius pasal 28, 16 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil. 1, 2, 3. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus berkata kepada mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka lakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi, mengapa Yesus naik ke sorga? Alkitab berkata bahwa dia memang berasal daripada sorga. Kalau dia tidak berasal daripada sorga, dia tidak akan naik ke sorga. Tapi di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8 bicara tentang dia yang setara dengan Allah, merendahkan dirinya, menjadi sama seperti manusia, mengosongkan diri dikatakan, bahkan mengambil rupa sebagai hamba, taat sampai mati, bahkan taat mati di kayu salib. Dan itu merupakan sesuatu pergumulan perjalanan yang hebat dari apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dia yang tadinya setara dengan Allah, mengambil rupa sebagai hamba, dan memang taat sampai mati. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Dan ini bicara tentang orang yang agung ternyata bukan hanya ingin naik ke atas, tapi ada sisi lain daripada orang agung, yaitu mau turun ke bawah. Dan keagungan daripada Allah kita adalah dia Allah yang agung di atas, turun ke bawah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sehingga Alkitab berkata bahwa bisnis Allah satu-satunya adalah untuk datang, mencari, dan menyelamatkan yang hilang. Sehingga dia turun ke dunia, kemudian kembali ke surga. Coba kita perhatikan di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Allah. Dia yang sudah turun dari surga, dia naik ke surga. Kenapa? Karena memang itu tempatnya. Dia yang adalah raja, mau menjelma menjadi manusia demi menyelamatkan kita. Kemudian mengapa Yesus naik ke surga? Karena dia telah menyelesaikan pekerjaannya. Makananku, Yesus berkata, ialah melakukan kehendak Bapa. Dan tugas dia di dalam dunia ini adalah mengerjakan kehendak Bapa. Dan memang di kayu salib dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Akan sangat indah misalnya orang pergi ke tempat lain, sudah selesai tugasnya. Tapi akan menyedihkan misalnya buru-buru pergi ke tempat lain, tugasnya belum selesai. Sehingga saya dulu teringat, saya pelayanan di Nias, diutus untuk melayani 6 bulan mahasiswa praktek. Tapi dalam perjalanan 3 bulan sudah nggak kuat, saya mau segera minta pulang. Tapi pengurusnya berkata, "Pak, Bapak belum selesai Pak, tugasnya masih 3 bulan lagi." Wah, tugas 6 bulan baru dijalani 3 bulan, itu udah rasa 1 tahun lebih. Saya minta cepat-cepat pulang. Tapi enak di Nias, makanannya B2 gitu kan, ikan laut, harus sering-sering cek kolesterol di sana. Selalu ada makanan-makanan daging. Tapi yang pasti bahwa saya belum menyelesaikan tugas saya. Akhirnya komplain lah pengurusnya, "Pak, Bapak belum selesai Pak." Dapat dibayangkan bahwa target kita, ini saya contohkan seperti saya 6 bulan, saya mau buru-buru pulang. Ya waktu saya pergi dengan paksa, berarti saya belum pergi dengan menyelesaikan tugas saya. Tapi Tuhan Yesus nggak main pergi aja, belum selesai udah main pergi, udah nggak betah mungkin di dunia ini, tidak. Tetapi dia konsisten, dia kerjakan sampai mati, sampai tuntas, bahkan dikatakan sampai dia berulang-ulang mengingatkan murid-muridnya bahwa memang dia sungguh bangkit. Setelah dia bangkit 40 hari lamanya, dia masih memberitakan kepada murid-muridnya tentang keberadaan dirinya.
Sehingga jeda dari kebangkitan ke kenaikan 40 hari. Nanti dari kebangkitan ke pencurahan Roh Kudus 50 hari. Tapi momen-momen ini adalah momen-momen yang sangat indah. Yesus bangkit, Yesus menguatkan iman percaya mereka, memberitahukan bahwa dia memang sungguh-sungguh bangkit, sungguh-sungguh hidup. Bahkan tidak lupa juga dia sampaikan, saya akan pergi kepada Bapa, menyiapkan tempat bagimu. Kemana saya pergi nanti, kamu akan ke situ. Karena di mana saya berada, kamu pun berada. Jadi kelegaan bagi kita adalah Yesus pergi ke sana, ke surga. Itu memang tempat dia. Memang dia asal dari surga. Yesus pergi ke surga karena sudah selesai tugas tanggung jawabnya. Jadi pelajarannya adalah jangan sampai kita belum selesai buru-buru pindah dari pekerjaan kita, buru-buru pindah dari pelayanan kita. Setidaknya kita sudah melakukan sesuatu yang baik di sana. Jadi ada jejak yang indah yang kita ukir di sana, sehingga orang bisa menikmati apa yang kita kerjakan. Dan Yesus pergi ke surga dikatakan untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Pertanyaan saya adalah, kira-kira kalau kita mati sudah ada tempat belum? Karena ada pendeta yang sering tulis di Facebook kalau temannya meninggal atau orang percaya meninggal, dia berkata, Bapak, tempat Bapak, rumah Bapak sudah selesai di surga. Satu kalimat, suatu pemahaman, dia bisa benar, tapi pemahaman yang lain menurut saya tidak. Karena waktu kita sudah menerima penebusan di dalam Tuhan Yesus, memang secara otomatis kita sudah mempunyai tempat di surga. Hanya Yesus ingin menyatakan bahwa dia pergi ke sana untuk memberikan tempat kepada kita. Karena dia pergi ke sana dikatakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu tanda bahwa dia sudah menyelesaikan tugas tanggung jawabnya, bahwa dia sudah diterima dengan sukacita. Sama seperti misalnya seorang panglima perang yang sudah berperang dengan menang, nanti ditempatkan di bagian kanan oleh sang kaisar. Tanda sukacita bahwa ini orang udah menang. Dia sekarang berlayak menerima posisi ini. Dan kita sudah menang karena Kristus sudah memerdekakan kita. Jadi tempat kita ada di surga. Sehingga ini mengingatkan kepada kita juga bahwa rumah kita yang sesungguhnya ada di surga sana. Yesus sudah mempersiapkan rumah kita di surga. Jadi waktu kita meninggal, jangan takut. Karena saya tertarik dengan apa yang Billy Graham katakan. Billy Graham seorang penginjil hebat, banyak dikagumi oleh orang, banyak mempertobatkan orang, memberitakan Injil dengan lantang, memanggil jiwa-jiwa datang pada Tuhan. Tetapi kalimatnya hebat sekali. Dia berkata, rumah kita sesungguhnya itu ada di surga. Kita hanya berjalan-jalan saja di dalam dunia ini untuk melayani Dia, untuk melakukan kehendak-Nya. Jadi salah sekali kalau kita merasa bahwa dunia ini pusat kehidupan kita. Karena surga lah pusat kehidupan kita. Karena kenapa kita ingin ke surga? Karena Tuhan kita ada di surga. Dan ini kalimat yang sangat penting sekali. Kenapa kita ingin ke surga? Karena Tuhan kita ada di surga. Karena banyak orang mau ke surga, yang dicari surganya, bukan Tuhannya. Buat apa surga kalau Tuhan tidak ada di sana? Kita mau ke surga berjumpa dengan Tuhan kita yang sudah menyelamatkan kita. Sehingga Fanny Crosby, dia menciptakan lagu hampir 8.000 lagu, meskipun dia seorang yang buta ya. Yang menarik adalah nanti kita akan nyanyi pujian yang terakhir, Ku berbahagia yakin teguh. Bagaimana seorang buta bisa berbahagia? Tapi dijawab oleh dia, karena Yesus abadi kepunyaanmu. Menarik, wartawan tanya kepada dia, Fanny, nanti suatu saat kamu berjumpa dengan Tuhan, kemudian Tuhan berkata, Fanny, saya mau kamu supaya hidup lagi. Apa permintaan kamu? Apakah kamu minta supaya melek sama seperti orang lain? Fanny berkata bahwa kalau saya pun diminta untuk hidup kembali, maka saya akan memilih tetap buta. Tetapi satu hal yang saya ingin lihat,
Tuhan juru selamat saya. Jadi tujuan dia mau ke surga adalah ketemu dengan Tuhan juru selamatnya. Bukan ke surga ketemu dengan bidadari. Bukan ke surga ingin gedung-gedung yang mewah. Ajaran-ajaran yang kacau kan bicara tentang ada kalau kita melayani kurang katanya rumahnya gubuk. Kalau lebih lagi rumahnya perumahan, lebih lagi mungkin apartemen, lebih lagi mungkin rumah yang lebih tinggi lagi. Itu pengajaran yang salah. Posisi kita di surga sama, tempat yang indah. Kenapa indah? Bersekutu dengan Tuhan kita, juru selamat kita. Sehingga bagaimana kita bisa bersekutu dengan juru selamat kita? Mulailah bersekutu dengan juru selamat kita di dalam dunia ini. Saya pastikan bahwa kita akan bersekutu dengan Tuhan di surga sana. Tapi kalau kita tidak bersekutu dengan Tuhan di dunia ini, ya jangan mimpi akan bersekutu dengan Tuhan di surga sana. Sehingga mari kita koreksi diri kita. Yesus sudah menjadi teladan bagi kita. Dia pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan memang dia adalah pribadi yang agung. Maka kita hidup dalam dunia ini, bisnisnya adalah bukan sentralnya kepada dunia ya. Sentralnya adalah bagaimana saya menjadi jawaban di tengah-tengah dunia ini, supaya orang menatap pada surga yang mulia itu, kepada Allah yang memang layak ditinggikan, memuliakan Dia, melayani Dia, bahkan menjadi garam dan terang di dalam dunia ini. Sehingga kalimat yang Tuhan Yesus katakan ini menurut saya, ini kalimat yang sangat besar sekali. Yesus menyingkapkan tentang keberadaan dirinya yang naik ke surga itu adalah Dia pribadi yang penuh dengan kuasa. Dia bukan hanya sekedar mempunyai 12 murid, yang kemudian satu murid gugur. Siapa itu? Yudas Iskariot. Ini pelajaran yang besar bagi saya. Ada seorang penafsir yang luar biasa berkata, makanya jangan pernah kecewa kalau misalnya ada 12 murid kita, satu pergi. Tuhan Yesus pun nggak pernah kecewa dengan hal seperti itu. Karena ternyata memang membuktikan bahwa satu ini bukan murid yang sejati. Ada 12 yang sungguh-sungguh satu. Tapi Tuhan bisa gantikan nggak yang satu ini yang pergi? Bisa. Siapa yang Tuhan gantikan? Yang menggantikan Yudas siapa? Matias. Setelah itu ditambahkan lagi siapa? Paulus, yang tidak langsung sekelas dengan murid-murid, tapi dipilih oleh Tuhan. Di sini saya belajar bahwa kadang-kadang kita kehilangan rasanya banyak, tapi Tuhan bisa mengganti lebih daripada itu. Dan itu tidak terduga jawaban Tuhan, ya karena memang Tuhan sumbernya, karena Tuhan penciptanya, karena memang Tuhanlah yang merencanakan suatu rencana yang indah bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Sehingga seorang pengkhotbah berkata, jangan jengkel kepada orang yang mengkhianati kita, karena di dalam pelayanan Tuhan Yesus ada nggak pengkhianat? Ada, itu tadi Yudas. Jangan jengkel kepada orang yang menyangkal kita. Misalnya kita udah teman dekat, dia tiba-tiba ketemu dengan orang penting, terus bertemu dengan kita, dia pura-pura tidak kenal dengan kita. Apalagi misalnya udah ngutang dengan kita, ketemu dengan kita, pura-pura nggak kenal lagi dengan kita. Jangan jengkel, karena Tuhan Yesus pernah mengalami hal seperti itu. Disangkal oleh muridnya, terutama siapa? Petrus. Kadang-kadang orang yang paling lantang bersuara, yang paling hebat sepertinya membela kita, justru itu kadang dalamnya. Maka dalam perjalanan pengalaman saya, di situ saya berbijaksana bahwa dalam hidup ini banyak tipe manusia. Jadi ada ke-11 murid itu yang berangkat ke Galilea. Ada penafsir berkata bahwa jumlah murid-murid Tuhan Yesus yang memang entah itu murid tetap, ya 12 itu kan murid tetap atau jemaat tetap. Ada juga yang simpatisan sampai mencapai 500, tapi gugur. Kemudian yang bertemu dengan Tuhan Yesus di bukit itu 120 orang. Kemudian yang benar-benar jalan ya 11 orang. Tapi Tuhan tambahkan, ada Matias, ada Paulus, dan juga ada orang-orang lain. Yang jelas bahwa pekerjaan Tuhan tidak pernah sepi gara-gara kita tidak melayani Tuhan. Pekerjaan Tuhan tidak pernah sepi gara-gara kita meninggalkan Tuhan.
Dan pekerjaan Tuhan tidak pernah sepi gara-gara kita menyangkal Dia. Tetapi yang rugi adalah kita. Yesus rugi karena Yudas menyangkal Dia, mengkhianati Dia? Tidak. Yesus rugi karena Petrus menyangkal Dia? Tidak. Yang rugi adalah siapa? Masing-masing mereka. Nah, hari ini ada pengakuan percaya. Ikut Tuhan sekali untuk selamanya. Tantangan pasti ada. Karena Tuhan Yesus berkata bahwa di mana ada lalang, di situ ada gandum. Sebaliknya, di mana ada gandum, di situ juga ada lalang. Mana lalang, mana gandum, kita nggak tahu. Di mana ada domba, di situ ada serigala. Mana serigala, mana domba, itu bukan urusan saya. Yang pasti bahwa saya menuntun orang ke dalam kebenaran firman Tuhan, supaya orang menemukan bahwa Tuhan Yesuslah sejati yang harus diikuti. Sehingga menarik bahwa orang-orang yang tadinya melihat perbuatan-perbuatan ajaib, mendengar pengajaran Yesus yang luar biasa, mereka yang berbondong-bondong ikut Yesus, terseleksilah beberapa orang ini. Lalu dari beberapa orang ini dikatakan ayat 17, ketika melihat Dia, ada yang menyembahnya, tetapi ada beberapa orang ragu-ragu. Itu fakta. Ada yang sungguh-sungguh, ada yang tidak sungguh-sungguh. Ada yang sampai selesai, ada setengah jalan. Tapi menarik, Yesus berkata, Yesus mendekati mereka, lalu berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Memang Dia adalah Allah yang berkuasa di sorga dan di bumi. Allah yang besar, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menebus kita. Sehingga siapa pemegang kuasa di dunia ini? Tuhan Yesus. Ada seorang berkata bahwa ada 3 kekuatan di dalam dunia ini. Kekuatan yang pertama adalah kekuatan politik. Kekuatan yang kedua adalah kekuatan media, terutama zaman sekarang. Kekuatan yang ketiga adalah kekuatan massa. Maka kalau orang sudah punya politik yang kuat, punya massa yang besar, punya media yang kuat, maka mereka bisa bermain di atasnya. Tetapi kali ini kita bisa melihat bahwa tidak ada kuasa lain yang lebih besar daripada kuasa Kristus. Bahkan kuasa setan sekalipun. Tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Dia. Mungkin setan merasa berkuasa dalam dunia ini, tapi dia tidak berkuasa di surga. Nah, sehingga 2 kuasa ini dimiliki oleh Tuhan kita. Maka waktu kita ada dalam dunia ini, kita nggak perlu takut, ada Tuhan kita yang berkuasa, Tuhan kita yang besar, penopang kehidupan kita, sumber daripada segala yang kita perlukan. Bahkan Dia Allah yang hidup, yang membuktikan bahwa bukan hanya menciptakan dunia ini, tetapi Dia menebus dosa kita. Dia memberitakan kepada kita untuk pergi memberitakan Injilnya, supaya orang mengalami kuasa di dalam Tuhan Yesus. Dan memang saya melihat bahwa seringkali kehidupan kita ini kurang diberkati, kurang penuh dengan sukacita. Karena apa? Karena kita hanya bergantung kepada kekuatan kita, kepada kuasa kita, yang memang dalam fakta realitas waktu kita hitung dengan fakta kayaknya nggak cocok. Akhirnya menumbuhkan rasa ciut kita. Tapi kita harus ingat lagi, bukan diri kita, ada Tuhan yang bersama dengan kita. Dia yang berkuasa di dunia dan di surga. Dan termasuk juga waktu kita meninggal, kita nggak perlu takut, karena Tuhan adalah penguasa di surga. Kalau benar-benar kita sungguh percaya kepada Dia. Sehingga dalam bagian ini, kalau kita mau menikmati kuasa daripada Tuhan, ya bergantunglah pada Tuhan. Ya, saya menjalani perjalanan, terutama merintis Gospel Grace, bukan tidak penuh dengan pergumulan. Secara tenaga terkuras, pikiran terkuras, dan secara emosi juga terkuras. Tapi saya berpikir bahwa apakah saya harus bergantung pada kekuatan saya?
Saya kemudian berpikir, lebih daripada apa yang saya bisa, ada Tuhan yang di atas sana yang melebihi kemampuan saya. Ya, kadang-kadang kita melihat secara kecut ya, oh jumlah sedikit, berpikir lagi persembahannya sedikit, harusnya banyak supaya kita bisa berkembang ini dan itu. Kita berpikir waktu kita banyak uang kita bisa lakukan ini dan itu. Oh, salah sebetulnya. Yang benar adalah waktu kita bergantung pada Tuhan, tidak ada pernah kering energi kita, sehingga kita bisa lakukan ini dan itu dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Sehingga saya mulai belajar, tidak boleh kita bergantung pada diri kita. Kita terbatas. Tidak boleh kita bergantung pada orang lain. Orang lain pun terbatas. Bahkan orang kaya sekalipun, dia pun punya masalah tersendiri. Ada seorang ibu Islam komen kepada seorang yang lumayan, ya dapat kita katakan kalau dari hitungan sekelas kita, ya dia lebih kaya daripada kita. Ibu enak, ibu orang kaya, ibu bisa beli dan ini dan itu. Tapi menarik jawaban ibu ini. Jangan lihat seseorang dari penampilannya. Semua orang punya pergumulan masing-masing. Bahwa orang kaya dia juga punya pergumulan. Mungkin pergumulan materi enggak, tapi ada pergumulan yang lain. Mungkin pergumulan keluarga tidak, tapi ada pergumulan pekerjaan atau lain-lain. Kita tidak tahu pergumulan orang. Maka semua orang harus bergantung pada kuasa. Yang pemilik kuasa itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga waktu kita letih lesu berbeban berat, Yesus berkata, marilah kepada aku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kenapa dia bisa berikan? Karena memang dia sumbernya. Kalau Bapak Ibu saya berkata seperti itu, Bapak Ibu akan datang kepada saya punya beban, ya kan? Mungkin saya coba menghibur, lama-lama energi saya juga habis. Tapi Tuhan nggak pernah habis. Dia selalu memberikan stok yang terbaru, karena selalu baru setiap pagi. Dan memang mengingatkan kepada kita bahwa Allah yang berkuasa itulah yang menghidupkan kita, yang memimpin tiap langkah kehidupan kita, sehingga Dia memerintahkan kita untuk pergi memberitakan Injil, keluar dari zona nyaman kita. Kalau gereja ini hanya berkutik untuk mengumpulkan orang saja, apalagi berpikir tentang uang, ya kita udah salah tujuan. Yang benar adalah kita pergi memberitakan Injil, menjadi jawaban bagi orang-orang di luar sana. Sehingga tagline gereja kita adalah melayani, memberitakan, memuridkan, mengutus, dan fokusnya kepada manusia semua. Ya saya harap kita tidak melenceng dari fokus itu. Melayani, ya semua orang harus terlibat melayani dengan kapasitas kemampuannya. Memberitakan Injil, ya berita Injil harus jelas dari sumber Alkitab, dan berita yang membawa orang pulang bersekutu dengan Bapa di sorga. Dimuridkan, diajarkan suatu kebenaran yang sungguh-sungguh. Karena apa? Karena berita Injil merebut orang dari api yang membinasakan. Sehingga seorang penulis buku berkata seperti ini, kalau kita tanya, kira-kira apa yang paling tepat kita berikan kepada seluruh dunia ini? Apa yang paling tepat? Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, apa yang paling tepat? Saya mau kasih sesuatu untuk seluruh dunia ini. Apa yang paling tepat yang kita berikan kepada dunia ini? Kalau kita bicara tentang pakaian, iklim masing-masing berbeda. Maka pakaian yang menurut kita cocok belum tentu cocok bagi orang lain. Sehingga nggak heran, karena kita pikir cocok bagi orang itu nggak pernah pakai, ya jangan tersinggung, karena memang nggak cocok bagi dia. Kalau bicara tentang makanan, apakah kita sama selera kita? Sama-sama suka tahu tempe? Atau ayam goreng KFC? Ini Brian nih, suka KFC. Apakah kita semua suka? Enggak semua dari kita. Bahkan saya dengan istri berbeda seleranya.
Dia suka manis, saya suka asam. Dia suka tempe, tahu, saya suka sayur. Salah? Nggak salah, memang berbeda. Kemudian kita berkata, oh Pak, semua orang suka buku Pak. Ayo kita beli buku banyak-banyak, kita kasih ke semua orang di seluruh dunia ini. Yang pertama, nggak semua orang bisa baca. Yang kedua, nggak semua orang suka baca. Buku saya di rumah banyak sekali. Tapi dari anggota keluarga kurang suka baca. Apa yang bisa kita berikan kepada seluruh dunia ini? Maka perintah Tuhan Yesus, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya apa? Berita Injil yang paling cocok untuk dunia ini. Karena itulah bisnis Allah datang ke dalam dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang mendengar Injil, atau supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Dan ini bukan sekedar mengenyangkan perut, tapi juga membawa kita di dalam persekutuan yang kekal. Sehingga waktu kita memberitakan Injil, berarti kita menaruh terang, membawa dia keluar pada kegelapan menuju kepada terang. Memberitakan Injil itu tidak mudah, penuh dengan tantangan, penuh dengan perjuangan. Melayani tidak mudah. Memang harus benar-benar sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Saya makin mengerti kalimat ini dan makin mengerti kalimat ini. Kalau nggak sangkal diri, kita bisa meleset dan kita bisa pergi dari tugas tanggung jawab kita. Memang tidak mudah memberitakan Injil, melayani tidak mudah. Tetapi yang tidak mudah lagi adalah melihat orang-orang yang kita kasihi binasa. Itu yang membuat saya terus berpikir, memang pelayanan itu tidak mudah. Tapi tidak mudah lagi ketika melihat orang keluar daripada kebenaran firman Tuhan. Binasa, tidak lagi mengikuti Tuhan. Kadang sedih melihat teman-teman yang tadinya percaya kepada Tuhan, kemudian pindah ke agama yang lain. Ya, kita mengatakan bahwa siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Benar. Tapi kita juga harus ingat kalimat berikutnya. Tapi siapa yang tidak percaya kepadanya, mereka pasti dihukum. Dan ini kalimat dua-duanya sangat indah. Orang yang sudah mendengar berita Injil, tapi tidak menikmati berita Injil dan mengerjakan Injil, mereka akan dihukum oleh Injil. Dan saya merasa, kalau saya tidak mengerjakan berita Injil, saya terhukum karena saya sudah tahu, tapi saya tidak melaksanakannya. Dan bagian berikutnya adalah, ingat, Yesus berkata, Dia bukan hanya berkata, pergi jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Tapi Yesus berkata, ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada seorang ibu yang dibesuk oleh Pak Tong di rumah sakit. Pak Tong berkata bahwa waktu dia pelayanan di Jogja, dia sudah mau menuju bandara. Tapi ada tiba-tiba pengurus berkata, Pak, kita menyimpang sebentar ya ke rumah sakit, mendoakan salah seorang ibu. Ya, Pak Tong berkata, ayo kalau bisa lebih cepat, karena saya juga harus lebih cepat ke bandara, jangan sampai ditinggal. Dan saya tidak bisa Pak, pergi ke rumah sakit. Waktu berjumpa dengan ibu ini mengalami kanker stadium 4. Waktu Pak Tong datang, Pak Tong nggak bisa berbuat apa-apa. Mau ngomong, dia dalam kondisi yang lemah. Akhirnya Pak Tong menyanyikan sebuah pujian. Dia katakan, saat ku lupamu, saat ku lupamu, saat ku lupamu, Tuhan tak lupaku. Kalimat ini sangat indah sekali. Dia rasa bahwa waktu kita melupakan Tuhan, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Kenapa saya katakan demikian? Waktu Adam jatuh dalam dosa, siapa yang mencari Adam? Tuhan. Tuhan berkata, Adam, di manakah engkau?
Adam takut, dia bersembunyi karena dia sudah melawan perintah Tuhan. Dia makan buah yang dilarang. Adam tidak tahu risikonya, tapi Tuhan tahu risikonya. Adam berpikir, waktu saya menjauh daripada Tuhan, udah selesai hidup saya, Tuhan nggak ganggu hidup saya lagi. Maka saya selesai dari muka Tuhan. Ternyata apa yang Adam pikirkan salah. Justru cara melarikan diri dari muka Tuhan adalah bukan pergi menjauh daripada Tuhan, harusnya mendekat kepada Tuhan. Dan ibu ini merasa bahwa dia kemudian bicara kepada Pak Tong, benar sekali apa yang Bapak katakan dalam pujian ini. Saya dulu sebagai ketua majelis, saya dulu melayani di gereja, sibuk sekali lakukan ini dan itu. Tapi dalam perjalanan waktu, saya melupakan Tuhan. Jarang ke gereja, bahkan jarang melayani, jarang memberikan persembahan, dukung pelayanan di gereja. Saya sibuk dengan kehidupan saya, karena saya pikir inilah yang akan menghidupkan saya. Nah, Pak Tong berkata, Ibu, saat Ibu lupa Tuhan, Tuhan tidak pernah lupakan Ibu. Tuhan Allah yang menyertai senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mungkin kita bisa berkata, saya sudah lupa Tuhan, saya tidak ingat Tuhan. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah lupa kita. Mungkin kita yang pelayanan, kita merasa saya ditinggalkan oleh Tuhan. Kadang-kadang ada godaan yang terbersih seperti itu. Saya sulit sekali melakukan ini dan itu. Rasanya Tuhan sudah meninggalkan saya. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kalimat yang menarik bahwa Dialah Immanuel, Allah yang selalu bersama dengan kita. Jadi kalau Bapak Ibu bisa hadir, bisa ada sampai hari ini, bisa menyelesaikan pergumulan pelayanan, keluarga, pekerjaan, itu bukan karena kekuatan kehebatan kita, tapi karena Tuhan Immanuel yang menyertai kita. Sampai kapan, Pak? Sampai kepada akhir zaman. Bahkan pemazmur Daud berkata bahwa kebajikan dan kemurahannya belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan sampai aku diam dalam rumah Tuhan. Nanti kebajikan dan kemurahan Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, dan Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Mari kita berdoa.